Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di tanggal 30 ya, bulan Ramadan ini kita masih bisa melanjutkan dengan izin Allah kuliah subuh online. Sekarang kita akan memasuki tips yang ke-16. Halaman berapa? 33. Halaman 33. Silakan masih sama dibaca. Perilaku buruk orang lain terhadap Anda sesungguhnya merugikan dirinya sendiri. Kenapa hal ini dibahas? Karena ketika kita hidup di dunia, kita itu bergaul bukan hanya dengan satu tipe manusia. Tapi di dunia itu banyak sekali macam tipe manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang dermawan dan ada yang medit, pelit. Ada yang lisannya baik, ada yang lisannya jelek. Ada yang suka bantu, ada yang males bantu. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang perilakunya buruk, suka menghina kita, memelesetkan nama kita, ya, gimana? Maksud sama dipelesetkan? Bundut atau apa? Ya. Ketika ada orang-orang yang menghina kita, dia sengaja ataupun tidak dia sengaja, maka cara yang paling mudah agar kita tidak terganggu dengan cacian dan celaan tersebut adalah dengan mengabaikannya. Apa Mas Anjasa? Mengabaikan itu artinya apa? Udah lewat. Mas Suka? Mengabaikan apa? Cuek atau tidak mempedulikan. Kalau orang Jakarta mengatakan EGP. Apa EGP? Emang gue pikirin. Kalau orang Banyumas apa? Emang inyong pikirin gitu ya. Ya, jadi gak usah pedulikan. Kenapa? Kalau kita pedulikan, kita komentari, kita masukkan ke dalam hati, yang rugi siapa? Kita sendiri. Yang untung siapa? Yang untung adalah orang yang menghina. Ya. Ketika kita mengomentari cercaan orang kepada kita, maka kita akan kepikiran terus. Kalau kita kepikiran terus, maka akhirnya ketenangan hidup kita akan terganggu. Makanya coba perhatikan, Rasulullah SAW pernah stres nggak? Rasulullah pernah stres nggak? Coba bayangkan, Rasulullah SAW itu dihina sering atau jarang? Sering Sekali. Dan hinaannya nggak gemen-gemen, ya nggak tanggung-tanggung hinaannya. Coba bayangkan dikatakan gila. Mas Anjas pernah nggak ada orang ngomongin Anjas gila gitu? Nggak pernah. Rasulullah SAW dikatakan gila. Kalau bahasa sekarang, anak-anak sekarang itu maaf, SINTING. Apa itu? Sinting. Naudzubillah. Coba diomongin kayak gitu. Diomongin tukang bohong, pendusta. Padahal Rasulullah SAW itu orang yang super jujur. Kalau ada orang kerjaannya bohong, kemudian dikatakan tukang bohong,
itu ya wajar kan ya, dia kerjaannya apa? Bohong, dikatakan tukang bohong ya wajar. Tapi Rasulullah SAW itu orangnya tuh super jujur. Wong orang super jujur kok dikatakan pembohong, tukang bohong. Tapi Rasulullah SAW tidak stres, beliau tidak depresi, beliau tidak minder, beliau tidak pengen ganti nama, ya Mas Anjas. Jadi kalau misalnya ada orang memelesetkan nama kita, mengolok-olok kita, mungkin menghina postur tubuh kita, atau mungkin menghina hidung kita, mentang-mentang hidungnya mancung kemana? Mancung ke dalam, kemudian dipanggilnya sek, pesek, abaikan saja, nggak kemudian aku pengen operasi plastik, biar apa? Biar hidungnya mancung, ngapain? Ya, itu remeh temeh. Urusan-urusan seperti itu nggak boleh merusak kebahagiaan hidup kita. Misal nih, Allah menakdirkan kulit kita itu hitam. Kulit kita apa? Hitam. Akhirnya ada yang manggil kita dengan panggilan yang ya macam-macam lah. Orang hitam itu kadang-kadang ada yang panggilannya blacky. Dari kata-kata apa? Black. Ya. Ada yang manggilnya mungkin keling, ya. Ada yang manggilnya hitam dan seterusnya. Abaikan. Ya. Kulit yang ada dalam diri kita itulah karunia dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka inilah salah satu cara mendapatkan kebahagiaan hidup, yaitu dengan mengabaikan cercaan orang, tidak mempedulikan cercaan orang. Ya, Mas Ukasha. Hal bermanfaat yang dapat dilakukan berkaitan dengan perilaku buruk orang lain terhadap Anda, khususnya yang berupa perkataan buruk, adalah adanya keyakinan bahwa semua perbuatan itu tidak merugikan Anda, tapi justru merugikan pelakunya sendiri. Lihat nih, seluruh perkataan buruk itu tidak merugikanmu. Jadi kalau ada orang menghina kita, tidak merugikan. Coba perhatikan ya. Kalau misalnya kita nih dihina sama orang, kemudian kita marah-marah, mata kita melotot, ya, kemudian keluar asapnya dari mana? Dari telinga, ya. Marah, kemudian kita suaranya meninggi, memecah-mecah. Orang-orang itu tidak akan respect kepada kita. Justru malah orang, ternyata dia ini gampang tersulut emosi. Tidak akan merugikan kita. Kalau kita tidak komentari, tidak akan merugikan kita. Justru malah akan mengambil simpati. Coba perhatikan anak-anakku, para pendengar, para pemirsa. Ketika ada orang dihina, kemudian dia diam, dia akan mendapatkan respect lebih dari masyarakat dibandingkan seandainya ketika dia dihina, dia balas hinaan tersebut. Makanya Rasulullah SAW mantaqama li nafsihi. Rasulullah SAW tidak pernah balas dendam. Tidak pernah apa? Balas dendam. Kalau yang disakiti pribadi beliau, ya, dihina pribadinya beliau. Tapi ketika Nabi SAW agama ajaran Islam itu yang dicela, baru Nabi SAW marah karena Allah. Makanya Nabi SAW nggak pernah marah karena urusan pribadi. Nabi SAW pernah marah karena agama Allah dihina. Ya, itu beliau Nabi SAW marah. Tapi marahnya juga tetap terukur. Ya. Baik, lanjut Mas Anjasha. Kecuali jika Anda juga disibukkan dengan memikirkannya dan membiarkannya menguasai perasaan Anda, maka hal tersebut juga merugikan Anda sebagaimana merugikan pelakunya. Nah, omongan orang tidak akan merugikan kita kecuali kalau kita disibukkan dengan memikirkannya. Ya.
Disibukkan dengan memikirkannya itu maksudnya apa? Setiap ada orang ngomong pikirin. Jangan. Abaikan saja kalau omongannya itu jelek, abaikan. Nggak usah dipedulikan. Makanya Rasulullah SAW waktunya istirahat nyenyak tidurnya, waktunya makan enak makannya. Padahal yang namanya cacian, makian, intimidasi, gangguan itu banyak banget Nabi SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW beliau memiliki urusan yang lebih besar dibandingkan memikirkan omongan orang. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh ulama kita. Apa kata beliau? Omongan orang itu seperti batu. Seperti batu. Batu besar. Nah, ada dua jenis manusia menghadapi tumpukan batu ini. Cara pertama dengan cara yang kedua. Cara yang pertama, ketika dia diomong sama orang, dihina sama orang, maka datang batu bongkahan besar. Kan tadi kan diumpamakan omongan orang seperti apa? Bongkahan batu yang besar. Tipe yang pertama cara menghadapinya, ada orang begitu diomong sama orang lain, dijelek, dihina sama orang lain, maka batu itu dia taruh di punggungnya. Berat enggak? Berat. Ada orang ngomong lagi, taruh lagi di punggungnya. Ada orang ngomong lagi, taruh lagi di punggungnya. Lama-lama apa? Lama-lama dia tertimbun oleh batu tersebut. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, setiap ada orang ngomong, batu itu kan datang, batu itu ditaruh di bawah kakinya. Ada orang ngomong lagi, taruh lagi bawah kakinya, kemudian dia naik di atas batu tersebut, dia injek batu itu. Ada orang ngomong lagi, taruh lagi. Maka semakin banyak orang ngomong, dia semakin bisa naik tinggi. Apa artinya? Artinya orang yang pertama menjadikan omongan orang sebagai beban. Sedangkan orang yang kedua tidak mempedulikan omongan orang. Maka yang akan semakin tinggi adalah orang yang pertama apa yang kedua? Orang yang kedua. Jangan mau kita jadi korban omongan orang. Kecuali kalau omongan orang itu baik. Contoh misalnya, Ustadzul Rahman, kamu kok suka tidur? Tidurmu dalam sehari kayaknya berlebihan. Itu omongan orang kan? Nah, omongan itu baik atau tidak, Mas Abdurrahman? Nasihat itu. Ya, didengarkan. Oh iya, saya akan perbaiki. Ya, kalau seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti ada nasihat, sudahlah taruh aja di bawah kaki. Bukan. Ya, kalau omongan atau nasihat orang itu baik, maka kita dengarkan. Ya, Mas Abdurrahman, jika Anda tidak menghiraukan hal itu, niscaya tidak akan merugi Anda. Ya, jadi jangan hiraukan, karena dengan kita tidak menghiraukan, maka hal itu tidak akan merugikan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah membaca apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini belum selesai ya, masih ada beberapa poin. Makanya nanti setelah selesai bulan Ramadan ini kita akan selesaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla sampai tuntas. Cuman kalau besok, karena besok insya Allah Idul Fitri, kita liburkan 1 hari. Kita liburkan 1 hari, nanti di tanggal 2 Syawal kita akan lanjutkan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.